Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferlin Abril Irawan, dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas 10 soal pertanyaan terkait materi sel sebagai tugas remedial biologi saya. Soal yang pertama, sebuah sel mengalami penurunan produksi energi secara drastis, namun analisis menunjukkan kadar glukosa dan oksigen tetap normal. Organel yang paling mungkin mengalami kerusakan adalah A. Ribosom, B. Mitokondria, C. Peroksisom, D. Badan Golgi. Jawabannya adalah B. Karena glukosa dan oksigen cukup, bahan baku ada, tetapi energi masih rendah. Masalahnya ada pada tempat produksi ATP, yaitu mitokondria. Kerusakan pada enzim rantai transport elektron bikin ATP drop walaupun bahan aktif tersedia. Soal kedua, peneliti menemukan sel yang mampu bertahan pada lingkungan sangat asam pH 2 organisasi sel menunjukkan tidak ada organel bermembran. Kesimpulan paling tepat adalah A. Sel tersebut adalah eukariotik ekstrim. B. Sel tersebut adalah prokariotik dan kemungkinan archaea. Ketiga, sel tersebut adalah sel hewan dengan adaptasi khusus. D. Sel tersebut adalah sel tumbuhan yang kehilangan organel. Jawabannya adalah B. Karena lingkungan ekstrim mengarah ke archaea. Tidak ada organel bermembran berarti prokariotik. Jadi paling tepat adalah prokariotik archaea. Soal ketiga, dalam sebuah percobaan, RE kasar dan badan Golgi dihambat aktivitasnya. Dampak paling terlihat pada sel adalah A. Penurunan aktivitas respirasi, B. Protein tidak dapat disekresikan keluar sel, C. Kloroplas tidak bisa fotosintesis, D. DNA tidak bisa direplikasi. Jawabannya adalah B. Karena RE kasar sebagai sintesis protein bersekresi dan badan Golgi sebagai modifikasi dan pengemasan. Kalau keduanya terganggu, protein gagal disekresikan sehingga hormon enzim antibodi tidak akan keluar. Soal selanjutnya, sebuah sel tumbuhan direndam dalam larutan hipotonik. Setelah beberapa menit, sel tidak mengalami lisis atau pecah. Hal ini terjadi karena A. Membran sel bersifat tidak permeabel, B. Selulosa pada dinding sel mencegah kelebihan air, C. Sitoplasma mendorong air keluar aktif, D. vakuola kecil menahan tekanan. Jawaban yang benar adalah B. Karena air masuk, maka sel akan membengkak, tetapi dinding sel yang kaku menahan tekanan sehingga sel tidak pecah. Sel tumbuhan mengalami turgid, bukan lisis. Soal selanjutnya, sebuah mutasi membuat ribosom sel hanya mampu menerjemahkan 50% mRNA. Yang paling mungkin terjadi adalah A. Respirasi sel meningkat, B. Sintesis protein menurun, C. Pembelahan sel meningkat, D. Enzim lisosom meningkat. Jawaban yang benar adalah B. Karena ribosom adalah tempat sintesis protein. Kalau mutasi mengurangi kapasitasnya, seluruh protein, enzim, hormon, struktur akan turun. Efeknya, metabolisme melambat. Soal selanjutnya, pada sel hewan ditemukan banyak lisosom berukuran besar dan aktif. Kondisi ini paling mungkin menunjukkan bahwa sel sedang A. mengalami pembelahan cepat, B. mengalami penghancuran organel pusat dalam jumlah besar, D. mensintesis energi secara maksimal, D. mengalami pertumbuhan pesat. Jawaban yang benar adalah B. Lisosom besar dan aktif biasanya terjadi pada autofagi, yaitu proses menghancurkan organel tua. Ini sering terjadi ketika sel dalam kondisi stres atau kekurangan nutrisi. Soal selanjutnya, jika membran sel kehilangan sebagian besar protein integralnya, maka akibat utama adalah A. Sel tidak bisa melakukan difusi sederhana, B. Sel kehilangan kemampuan transport aktif dan reseptor sinyal, C. Mitokondria berhenti menghasilkan energi, D. Peroksisom tidak dapat mendetoksifikasi racun. Jawaban yang benar adalah B. Protein integral sama dengan pompa ion kanal reseptor hormon transporter. Kalau hilang, sel tidak bisa mengangkut ion atau ion besar merespons hormon memindahkan zat nyawa gradien. Soal selanjutnya, pada jaringan otot ditemukan mitokondria dalam jumlah sangat banyak. Alasan biologis paling tepat adalah A. Otot tidak butuh energi, B. Otot menghasilkan energi dari lisosom, C. Otot membutuhkan energi tinggi untuk kontraksi, D. Otot tidak memiliki sitoplasma. Jawaban yang benar adalah C. Kontraksi otot butuh ATP besar, sehingga banyak
mitokondria untuk suplai energi. Soal selanjutnya, sebuah sel bakteri diberi antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel. Setelah beberapa waktu bakteri mati, mekanisme kematian yang paling mungkin adalah A. Bakteri kehilangan kemampuan fotosintesis. B. Bakteri pecah akibat tekanan osmotik. C. Bakteri tidak dapat mereplikasi DNA. D. Bakteri kehabisan ATP. Jawaban yang benar adalah B. Pembahasannya, tanpa dinding sel, bakteri tidak tahan dengan tekanan osmotik, sehingga air akan masuk terus, sehingga sel akan pecah, lisis. Soal selanjutnya, dalam percobaan sebuah sel diisolasi dan ditemukan hanya memiliki satu membran, tanpa organel bermembran lain. Namun, sel tetap dapat melakukan respirasi. Ini menunjukkan bahwa respirasi berlangsung pada A. Mitokondria, B. Membran plasma, C. Inti sel, D. Badan Golgi. Jawaban yang benar adalah B. Ini adalah ciri sel dari prokariotik. Prokariotik melakukan respirasi pada lipatan membran plasma atau mesosom, bukan mitokondria. Sekian pembahasan dari 10 soal terkait materi sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.